paling tidak dari hasil pilahan mereka itu dia bisa mendapatkan uang lah, walaupun mungkin hanya sekedar untuk membantu bayar listrik, untuk apa itu sudah bisa dengan memilah sampah tadi. Hey, Sobat Citarum, Wagapat Manam 7, let's go! Hey, Sobat Citarum, kita santai bersama sambil ngobrolin Citarum. Bu, bisa ceritain nggak Bu, kalau di Pemkot Cimahi sendiri nih, ada zero landfill. Oke. Nah, itu seperti apa tuh Bu? Jadi harapan kami memang mimpi besarnya begitu ya. Jadi kami Cimahi ingin mewujudkan zero to landfill atau zero to TPA. Ya. Jadi memang kalau kita lihat saat ini TPA Sarimukti itu sudah over capacity. Betul. Sudah sangat capek buminya menerima sampah kita semua. Betul. Jadi oleh karena itu tentu kami mempunyai beberapa inovasi-inovasi, di antaranya adalah membangun adanya TPST Sentiong ini kan kurang lebih 50 ton. Kami masih punya 80 ton. Dan PR-nya Bu ya. PR-nya. Kami melakukan upscaling di beberapa TPS. Jadi TPS kami ada beberapa yang kami tambahkan dengan alat untuk pilah sampah dan crusher. Kemudian juga alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih buat Pak Gubernur Jawa Barat, Pak B yang telah fasilitasi kami, memberikan bantuan gubernur. Kami tahun ini diberikan juga tambahan untuk pembelian alat tersebut, sehingga nanti kami akan membuka line baru di daerah selatan. Nah, memang bangunan gedungnya belum ada. Apakah nanti kami harus nyewa dulu atau upscaling beberapa TPS yang sudah siap untuk itu, sehingga harapan kami mulai terkurangi. Dan memang kami inginnya 80 ton juga bisa selesai. Sehingga kalau itu bisa selesai, kita kan zero to TPA. Betul. Bagaimana kok ada sisa nanti kita bisa masuk ke beberapa pabrik atau apa yang mau menerima itu dan kami membayar tipping fee. Jadi bagaimana supaya sampah itu seminimal mungkin untuk dibuang ke TPA. Seperti itu. Bu, sebenarnya kalau idealnya nih Bu, TPS itu seperti apa sih? Karena kan belum semua TPS bisa punya alat yang tadi Bu ya untuk mencacah, memisahkan sampah gitu. Idealnya nih Bu seperti apa? Jadi idealnya sebetulnya kalau memang kita belum bisa melakukan pengolahan ya minimal pilah, jadi hanya residu aja. Residu ada yang dibawa ke TPS, harapannya begitu. Atau di TPS itu lakukan pilah sampah. Sehingga yang high value sudah diambil, tapi dengan teratur selama ini TPS banyak selalu ada pemulung yang mungkin susah dikendalikan pemulung ya. Jadi kalau memang kita bisa bekerja sama dengan mereka, lakukan pilah sampah yang baik, yang residunya disimpan dengan rapi, yang mungkin kalau belum punya pengolahan yang benar ya kita dibuang ke TPA, tapi kan lebih minimal angkanya, begitu jumlahnya, begitu tidak ratusan ton begitu. Berarti kalau di Cimahi sendiri dengan pemulung, apakah ada kerjasama seperti kita, itu atau kita gimana belum, tuh, Bu? kita nggak melakukan itu, tetapi kita mengoptimalkan beberapa bandar. Jadi kita juga sudah melakukan obrolan atau ngobrol dengan bandar karena rata-rata mohon maaf pemulung juga masih belum bisa kita kendalikan sepenuhnya ya. Jadi memang harapan kami ingin mengajak semuanya untuk bisa menyelesaikan sampah di Cimahi. Kami sudah melakukan pertemuan dengan bandar-bandar dan mereka siap untuk menerima. Karena saya yakin dengan bank sampah saja high value itu nggak akan bisa diterima cukup kapasitasnya. Sehingga kami harus bekerja dengan bandar dan beberapa off-taker. Off-taker itu pengolah sampah plastik juga saya sudah sampai ke pabriknya, sudah lihat dan itu memang bisa dilakukan. Kemudian juga beberapa yang kertas yang itu sudah jelas ada. Harapannya dengan seperti itu residunya semakin kecil juga kita harus dibuang ke TPA begitu. Bu, saya masih penasaran nih Bu, alat yang tadi itu sebenarnya sejak kapan sih Bu ada di TPS Sentiong, dan ada cerita menarik gak nih Bu terkait kayak bisa diolah jadi RDF gitu dan selanjutnya seperti apa gitu Bu? Jadi begini, memang yang menginspirasi awal adalah Banyumas. Oh, Banyumas, memang, iya betul. Jadi kami juga langsung berkonsultasi dengan beliau. Saya kurang lebih 2 tahun yang lalu atau ya saya pergi ke sana memang. Ibu melihat secara langsung dan Bu, memang ya? Waktu itu mohon maaf saya belum jadi kepala dinas lingkungan hidup. Saya masih di kepala BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena itu menyangkut tentang investasi dan lain sebagainya. Saya melihat oh ternyata sampah bisa diolah loh dengan teknologi yang dibuat oleh orang Indonesia. Itu poinnya. Kenapa? Selama ini kita selalu mengatakan oh sampah bisa diolah, tapi begitu dilihatnya
teknologinya dari luar. Ya. Bagaimana dengan after sales service-nya? Bagaimana dengan servisnya? Akhirnya kan kita bingung. Tapi kalau buatan orang Indonesia, kita harus bangga dong dengan buatan orang Indonesia. Nah, kebetulan kami melihat di Banyumas, itu diantaranya Mahkotisasi juga ada RDF. Dan beliau sudah bekerja sama dengan pabrik semen yang di Cilacap. Oh, ternyata ini bisa. Makanya kebetulan kami masuk ke Dinas LH ini, kami sudah ada permohonan bantuan ke ISWMP karena memang modalnya cukup besar kalau untuk APBD Cimahi tidak mampu. Tapi alhamdulillah kami difasilitasi dari ISWMP ini dan kami memang memilih alat ini. Sebetulnya banyak pengolah sampah. Oh, banyak ya, ada Bu, ya? banyak alternatifnya bisa dengan menggunakan insenerator. Tapi kan itu polusi udara, pembakarannya. Sehingga kami memang memilih yang mechanical. Mechanical, jadi tanpa banyak dengan pembakaran begitu. Makanya pilihannya kita menggunakan RDF ini, begitu. Kalau selain Indosemen sudah ada kerjasama lagi kah? Waktu awal-awal kita kemarin dengan industri, cuman di industri itu dia minta requirement cacahannya lembut, kecil. Nah, barangnya kecil lagi itu, gitu ya. Jadi mesinnya lebih capek lagi kerjanya. Nah, ini yang saya masih tetap akan melakukan beberapa pendekatan yang mungkin bisa disederhanakan begitu. Karena sebetulnya momentumnya dapat. Karena memang sekarang didorong semua industri untuk mulai mengurangi penggunaan batu bara. Dengan penggunaan batu bara itu kan dia harus mencari energi yang lainnya. Betul. Dan ternyata dengan penggunaan RDF ini bisa menjadi salah satu alternatif begitu. Kalau dari masyarakatnya sendiri nih Bu, apakah ada tanggapan atau ada komentar-komentar seperti apa gitu Bu? Alhamdulillah pada waktu kemarin Pak Gubernur datang ke kami, kami undang untuk pengiriman perdana RDF ke Indosemen. Warga ada khususnya yang daerah Lewi Gajah. Kami kan memang agak sensitif di bekas dulu pembuangan yang akhirnya longsor. Itu ya, kami malu sebetulnya karena dengan longsornya Lewi Gajah ini Cimahi menjadi terkenal dengan diperingati Hari Peduli Sampah se-Indonesia. Tanggal setiap bulan Februari 21 Februari itu pokoknya bulan Februari ya. Itu 19 Februari, kita selalu diperingati Hari Peduli Sampah gara-gara longsornya Lewi Gajah. Nah, kemudian tentunya dengan longsor Lewi Gajah itu memacu kami semuanya bahwa, aduh jangan seperti ini lagi dong, begitu. Nah, kemarin beberapa kali kami akan mengintervensi daerah sana, warga menolak. Itu kenapa tuh Bu? Ya karena mereka trauma dengan, wah jangan-jangan nanti seperti itu lagi, begitu. Nah, akhirnya kami memang kemarin mengundang beberapa perwakilan karena kami belum bisa mengundang semua karena ini belum running secara 100%. Betul. Dan mereka sangat tertarik. Wah, kalau kami dibangunkan seperti ini kami siap. Nah, jadi tanggapannya positif, sangat-sangat positif masyarakat. Ternyata kami juga ingin merubah image masyarakat bahwa sampah itu kotor, tidak. Mari kita kelola dengan baik sehingga sampah itu tidak menjadi polutan buat kita semuanya. Begitu. Saya jadi penasaran, Mbak sekarang Lewi Gajah situasinya seperti apa Bu kondisinya? Kalau bekas sampahnya, bekas penggalian sampahnya atau penimbunan sampah masih sudah mulai ditumbuhin pohon, tapi memang sangat ironis, kurang lebih hampir 80 hektar. Jadi sebetulnya tidak hanya orang Cimahi dong yang di situ, karena dulu kita ngambil dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, sekarang Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi. Dan volume sampah yang paling kecil sebenarnya di Cimahi, cuman kebetulan lokasi Lewi Gajahnya ada di Cimahi gitu ya. Jadi itu akhirnya terjadi longsor dan saat ini sudah kurang lebih itu 2015-2016 sudah berjalan hampir 10 tahun lebih ya. Di sana sudah mulai ditumbuhin, tapi yang memang ironis bahwa dengan pembuangan sampah itu ternyata kita menutup 4 sumber mata air. Itu jadi ketutup Bu di sana tuh. Ketutup, betul. Jadi itu yang membuat warga itu maskul juga. Kan sekarang kalau dulu kita berbicara Cimahi teh cai mahi. Iya benar. Ayeuna mah cai teu mahi lagi begitu ya. Jadi itu yang aduh Masya Allah saya kadang-kadang jadi prihatin juga begitu ya. Jadi kemudian kemarin pada waktu Hari Peduli Sampah kami coba survei, sudah ada yang mulai kebuka sumber mata airnya, tetapi masih kadar minyaknya masih sangat tinggi, masih polusinya masih sangat tinggi. Jadi kami juga sepakat untuk tidak dijadikan lagi di sana untuk tempat pembuangan sampah, tetapi bagaimana nanti ke depan di sana bisa menjadi hutan lindung. Itu mimpi kami. Next-nya nih Bu ya, jadi dibangun jadi di sana
tempat pembuangan sampah itu bukan jadi pembuangan sampah lagi, tapi mungkin kita membangun teknologi yang seperti Sentiong untuk pengolahan sampah untuk Cimahi. Harapannya seperti itu. Keren Bu. Ibu kalau secara pribadi nih Ibu melihat di Jawa Barat sendiri nih, masyarakat untuk mengelola sampah masih seperti apa sih Bu menurut pandangan Ibu gitu? Iya. Jadi karena memang mohon maaf kita itu masyarakatnya adalah permisif, mengexcuse semuanya. Padahal untuk sampah harusnya nggak di-excuse ya, harusnya benar. Jadi masih belum terlalu bagus kesadarannya. Tapi mungkin kita harus bisa melihat dari negara Rwanda. Bagaimana Rwanda terjadi perang antar suku, kemudian bagaimana chaosnya negara itu, tapi dia menciptakan bahwa tahun 2008 ke depan, bagaimana Rwanda itu bersih. Dan sekarang negara terbersih di Afrika, Rwanda. Sangat luar biasa. Kenapa itu bisa? Nah, sebetulnya law enforcement mau nggak mau, suka nggak suka harus diterapkan. Jadi ada pendekatan persuasif, sosialisasi, dan law enforcement. Karena sudah ada, saya yakin tidak hanya di Cimahi, perda itu sudah ada. Dengan perda itu buktinya kami juga sudah mencoba kemarin dengan darurat 400 orang kami sidang, dan akhirnya memang ada efek jerah di daerah-daerah tertentu itu. Nah ini yang kami harapkan, mari kita bersama-sama memelihara bumi kita supaya lebih panjang umurnya dengan mau melakukan pilah sampah dari rumah. So simple sebetulnya. Iya. Apa kalau enforcement-nya itu tidak menyeluruh dan merata gitu Bu untuk di Jawa Barat sendiri, jadi belum ada aware-nya gitu untuk pilah sampah? Sebetulnya kalau saya pikir infrastruktur bisa diciptakan. Ya, jadi kita mau pakai skala kecil pun bisa sebetulnya. Tapi tinggal mari, ayo. Karena mereka rata-rata setelah kita membuang sampah, membuat sampah, nggak peduli. Orang udah aja, buang itu tugasnya buang, itu bukan tugas saya, tugas tukang sampah. Kan tidak seperti itu. Nah ini yang harus kita bangun. Dan tentunya bagaimana cara supaya masyarakat mau itu ya memang kita harus secara terus-menerus mengingatkan, dan kita juga melakukan pendekatan ke anak sekolah. Agent of change itu lumayan untuk anak sekolah itu. Jadi merubah itu dari anak-anak sekolah, mengingatkan di rumah dan lain sebagainya. Dan law enforcement, kalau saya tetap law enforcement harus ditegakkan. Karena buktinya kalau kita ke Batam nih, mohon maaf, negaranya Batam ke Singapura nggak terlalu jauh. Kan cuma nyebrang sebentar. Kita bisa di Batam buang bungkus permen kemana-mana, coba kita ke Singapura. Sakuin Bu ya. Sakuin, pada takut semuanya kan itu. Nah itu apa? Karena ada aturan yang jelas. Jadi memang kita harus diatur. Betul. Jadi kalau kita sebagai orang pemerintah ya mari kita melakukan, mengaktifkan bagaimana cara mengatur masyarakat. Begitu. Kayak gini nih Bu, simpelnya kayak udah pilah sampah tapi semamang sampahnya digabung gitu. Nah apakah aturan itu memang belum sampai ke bawah gitu Bu? Belum sampai ke bawah, jadi kan begitu. Tadi saya belum, sampah itu dari dapur sampai ke pintu, itu adalah tanggung jawab yang punya rumah kita semua. Tapi manakala sudah dari pintu sampai ke TPS, itu kan ada yang ngangkut. Ya, nah ini juga harus diedukasi. Kalau enggak, capek lah udah dipisah, tetap aja sama si emang dicampur. Nah ini memang harus terintegrasi semuanya. Saat ini kami baru mengedukasi sampai ke masyarakat, sampai ke depan pintu rumah, dan kami sekarang menyiapkan fasilitator di setiap kelurahan untuk bagaimana mengedukasi ini yang mengangkut sampah. Biasanya kan mereka sudah dikoordinir oleh RT atau RW. Nah ini yang saat ini kami coba untuk diintervensi mereka. Sehingga ya kalau minimal nggak usah law enforcement dulu lah, social enforcement. Kalau warganya nggak pilah sampah, di depan nggak dipilah, jangan diangkut. Ya, minimal gitu Bu kan, ya. Betul, jadi jangan diangkut, minimal itu dulu. Mudah-mudahan nanti secara perlahan-lahan itu bisa dilakukan, dan nanti kalau sudah nista maja utama, begitu kan Mas. Apa tuh Bu artinya tuh Bu? Jadi sudah diingatkan pertama di peringatan 1, peringatan 2, ya kalau sudah yang ketiga ya aturan hukum yang harus kita maju. Begitu. Mantap nih Bu. Bu terakhir nih Bu, harapan dari Pemkot Cimahi sendiri nih Bu untuk pengelolaan sampah di Cimahi seperti apa boleh Bu? Dan untuk Sobat Citarum tentunya Bu ya. Sobat Citarum yang kami sayangi dan kami banggakan, kami selalu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mau pilah sampah dari rumah. Karena dengan pilah sampah dari rumah kita sudah membantu untuk menyelamatkan bumi kita. Dan tentunya di Kota Cimahi ini kami punya mimpi bahwa kami yang mengawali dengan longsor Lewi Gajah, dan kami juga ingin mengakhiri bagaimana sampah di Cimahi bisa dikelola dengan baik.
Mari kita ciptakan lingkungan kita untuk bersih dan nyaman untuk ditinggali. Mantap. Ibu hatur nuhun pisan, ngobrol kita hari ini seru sekali. Sobat Citarum, Sani pamit, Ibu Hanifa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.